Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva. Di sini saya mewakili kelompok 7 BPTS. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dan kelompok kami memodelkan sebuah bangunan gedung laboratorium komputer yang terdiri dari 3 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 14. Yang pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah membuka aplikasi SAP 2000. Kemudian kita membuat lembar kerja baru menggunakan file dengan new model atau dapat dengan cepat menggunakan Ctrl plus new N. Setelah muncul jendela new model, kita ganti terlebih dahulu. Satuan yang kita akan gunakan yaitu kilonewton, meter, dan celsius. Nah, setelah itu kita bisa pilih grid only. Kita abaikan terlebih dahulu. Akan muncul dua jendela yang terdiri dari gambar grid 2D dan 3D. Setelah itu kita bisa klik kanan, edit grid data. Kemudian kita bisa pilih modify atau source system. Nah, akan muncul grid-grid yang akan kita input dengan nilai sesuai dengan denah yang telah kita buat terlebih dahulu. Di sini terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita bisa memilih display grid as-nya dengan ordinates atau mungkin dengan spacing. Kalau dengan spacing, ini dengan antar perjaraknya berapa meter. Kalau dengan ordinate, dengan penambahan jaraknya. Setelah itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu denah balok dan denah kolom dari kelompok kita. Di sini kita bisa input nilai-nilai grid yang sesuai dengan denah kita, yaitu dengan sumbu Y, X, dan Z-nya. Ini denah kolomnya yang kita gunakan. Kembali lagi ke SAP. Kita akan input sumbu X terlebih dahulu. Kita akan ganti di sini dengan notasi X1, X2, X3, X4, X5. Grid ini bisa disesuaikan dengan denah masing-masing jenis bangunan yang kita akan input di sini. Nilai-nilai yang diinput di sini disesuaikan dengan denah.
Langkah berikutnya kita menginput nilai-nilai sumbu Y. Kita ubah terlebih dahulu notasinya dengan notasi sumbu Y. Setelah kita selesai menginput notasi dari nilai-nilai sumbu Y, yang terakhir kita input nilai-nilai dari sumbu Z. Setelah semua nilai-nilai yang kita input di sini selesai, kita bisa klik OK dan OK. Nah, maka akan muncul bentuk grid sesuai dengan nilai-nilai yang kita input tadi dari sumbu Y, X, dan Z. Saya di sini akan membagi 3 langkah dalam pembuatan modeling bangunan laboratorium komputer. Yaitu langkah pertama kita sudah lakukan, yaitu grid data sesuai nilai-nilai DNA kita. Langkah kedua, kita bisa define, kita input material yang akan kita gunakan, beton dan tulangan baja yang kita gunakan. Dan langkah ketiga, langkah terakhir, kita memodelkan material yang telah kita input ke dalam garis-garis grid tersebut. Nah, langkah kedua, kita bisa input material yang akan kita gunakan dengan cara define materials. Nah, maka akan muncul jendela define materials. Di sini sudah 2 terinput secara otomatis dari software tersebut. Kita bisa ubah dengan cara modify so material. Nah, maka akan muncul material pertama kita akan input di sini adalah material beton. Jadi kita bisa ubah di sini dengan menggunakan notasi beton. Yang berikutnya jangan lupa dicek material tipenya di sini adalah konkrit, karena di sini akan terdiri dari banyak pilihan, bisa kita sesuaikan material yang kita input. Yang berikutnya kita bisa input beratnya, weight per unit volume, dengan nilai 24 sesuai soal yang telah ditentukan. Setelah selesai, kita menuju ke modulus elastisitas. Sebelum kita menulis nilai-nilai di dalamnya, kita ubah terlebih dahulu satuan yang kita gunakan dengan Newton mm Celsius. Nah, untuk modulus elastisitas kita bisa gunakan dengan rumus 4700 dikali dalam kurung FC aksennya nilainya berapa, yaitu 20 MPa akar atau pangkat 0,5. Bisa di nah, maka akan keluar 23.500 untuk satuannya Newton mm Celsius. Dan berikutnya kita ganti FC aksen yang kita gunakan sebesar 25 ampere. Kalau sudah semuanya terinput di sini, kita bisa klik OK. Yang berikutnya kita akan menginput material tulangan atau rebar
Ya, dengan cara klik bawahnya yang sudah terinput tadi dari sistem, otomatis kita bisa modify. Nah, di sini kita bisa ganti. Yang pertama jenis tulangannya itu tulangan pokok, dan yang kedua nanti akan kita gunakan tulangan sengkang. Kita include dulu tulangan pokok. Kita pastikan bahwa di sini kita memilih rebar. Setelah itu kita bisa ganti reverb unit volume dengan nilai yang telah disesuaikan dengan soal. Sebelum itu kita ubah satuannya terlebih dahulu menggunakan kilogram volts, meter Celsius, atau mungkin bisa menggunakan ton. Bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan di sini akan menggunakan ton meter Celsius. Jadi nilai yang kita input di sini sebesar 7,85. Setelah itu kita pindah ke modul elastisitas dengan nilai ganti terlebih dahulu ke satuannya Newton meter Celsius, nilainya 200.000. Motion ratio 0,3 disesuaikan. Untuk minimum yield stress atau FY, nilai FY disesuaikan sesuai soal. Di sini nilainya 400. Kemudian nilai FU-nya 500. Untuk FYE dan FUE itu disesuaikan dengan nilai FY dan FU di atas. 400, kemudian 500. Ini untuk tulangan pokok. Setelah semuanya terinclude sesuai nominal yang kita akan kerjakan, bisa klik OK. Nah, untuk berikutnya adalah tulangan sengkang atau tulangan geser. Itu bisa add copy of material. Di sini akan muncul jendela lagi, material property data. Kita bisa ubah di sini dengan nama tulangan sengkang. Pastikan di sini pilihannya rebar, karena di sini kita akan mengikuti tulangan. Nah, nilai-nilai tersebut sudah sesuai dengan nilai yang telah kita kopikan dari tulangan pokok. Maka klik OK. Setelah semuanya sudah terinclude masing-masing material, kita bisa klik OK. Oh maaf, tadi ada yang salah, itu di material, di sengkang. Nah, nilai FY dan FU tadi disesuaikan. Untuk sengkang pasti berbeda dengan tulangan pokoknya. Untuk FY yang kita pakai adalah FU-nya 380, FYE dan FUE disesuaikan nilai di atasnya. Kemudian bisa klik OK. Setelah semuanya terinclude, kita klik OK. Nah, untuk langkah berikutnya kita bisa input untuk area sectionnya dengan cara klik define, section properties, kemudian kita bisa pilih area section. Karena di sini area section itu merupakan plat lantai, kita bisa pilih di sini cell, kita akan add new section, kemudian akan muncul di sini. Maka plat yang di sini akan kita gunakan ada dua jenis, yaitu plat lantai dan atap. Kita akan bedakan sesuai dimensi masing-masing. Yang pertama PL merupakan plat lantai. Nah, di sini materialnya kita ubah.
tetap beton karena plat. Untuk membrannya di sini kita ganti 0,12 atau 12 cm ketebalan dari plat lantai tersebut. Kemudian klik OK. Berikutnya add copy section muncul, kita ubah PA atau plat atap. Untuk plat atap ketebalannya kita ubah menjadi 10 karena akan lebih tipis sesuai fungsi dan kebutuhan masing-masing dari plat tersebut, dan klik OK. Kalau dua jenis plat tersebut sudah terinclude, kita bisa klik OK. Ya, untuk langkah berikutnya kita akan input lagi dimensi balok, dimensi kolom yang kita akan gunakan dengan cara klik define section properties, dan kita bisa klik frame section. Nah, maka akan muncul jendela kosong seperti ini. Kita akan add new property. Kita akan pilih material yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan material beton, maka kita akan pilih konkrit. Dan bentuk yang kita gunakan di sini adalah rectangle atau rectangular. Kita bisa pilih rectangular. Nah, di sini kita bisa include dimensi beton yang kita gunakan, dimensi balok dan dimensi kolom. Ada berapa jenis bisa kita lihat di denah dari kontur tadi. Ya, di sini dari denah baloknya ada dua jenis dimensi ukurannya, yaitu balok 1 30 x 45, balok 2 25 x 45. Untuk kolomnya kita gunakan dua jenis juga dengan ukuran dimensi kolom 1 45 x 45 dengan kolom 2 40 x 40. Kita bisa kembali lagi ke sub. Kita bisa input dimensi yang sesuai dengan denah kita. Saya akan input balok terlebih dahulu. Balok 1 dengan ukuran tadi T3-nya yaitu 45 cm. Untuk T2-nya itu 30. Setelah itu klik concrete reinforcement, akan muncul. Di sini jangan lupa locking to developer menggunakan tulang pokok, yaitu confirm space senggang. Nah, karena saya akan menginput beam atau mungkin balok, di sini kita pilih di beam. Untuk selimut betulnya kita gunakan 0,6. Sesuai soal. Setelah itu klik OK. Setelah balok 1, saya akan menginput lagi nilai balok 2. Bisa dengan cara add copy of property. Jangan lupa diganti notasi di sini, karena nanti kita bisa dapat membedakan antara balok 1 dan balok 2. Untuk balok 2 kita gunakan dimensi T3-nya sebesar 30 cm. T2-nya atau width sebesar 25 cm. Setelah itu concrete reinforcement, cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik OK. Yang berikutnya kita akan input dimensi kolom 1 dan kolom 2 ya, dengan add copy of property. Kita ubah terlebih dahulu. Sini K1. K1 memiliki dimensi dengan T3-nya sebesar 45. Kemudian T2-nya serupa. Jangan lupa cek concrete reinforcement. Nah, kita ubah di sini dengan kolom karena kita di sini input material kolom, jadi akan berbeda dengan material balok. Kita pilih kolom. Setelah sesuai, maka kita bisa klik OK. Oke. Berikutnya kita bisa input
kolom 2 atau K2 dengan cara add copy of property. Kita bisa ubah terlebih dahulu K2. Dimensi K2 ini memiliki nilai T3 sebesar 40 cm. Ternyata sama nilainya 40. Cek terlebih dahulu lagi apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, klik OK. Oke. Kalau material balok dan kolom yang kita rencanakan sudah terinclude di frame properties, maka kita bisa mengklik OK. Nah, langkah yang berikutnya kita akan modelkan balok dan kolom sesuai material yang telah kita input ke dalam grid tersebut. Kita lihat terlebih dahulu denahnya. Ini denah baloknya. Kita klik tombol draw frame atau global element. Kita pilih ke balok 1. Gambar terlebih dahulu. Agar lebih mudah, kita bisa copy atau replicate dengan cara seleksi semuanya. Kita klik pada keyboard Ctrl+R, akan muncul. Di sini kita akan copy sesuai denahnya sebanyak 1, 2, 3 dengan jarak 4 meter. Kita bisa, karena arahnya ke bawah, kita level min 4. Kita bisa pilih 3, kemudian nah akan timbul hasil replicate sesuai jumlah yang kita tentukan. Berikutnya kita akan modelkan balok B1 dengan arah sumbu Y.
ikuti langkah serupa. Langkah berikutnya kita akan memperlihatkan balok anaknya, yaitu B2. Teman-teman bisa ikuti langkah tersebut sampai semuanya terinclude, balok-balok semuanya dan platnya terinclude. Setelah balok induk dan blok anak terinclude, maka selanjutnya adalah kita menginput plat. Kita bisa pilih terlalu tersebut, kita bisa pilih PL, karena akan kita menginput plat rantai terlebih dahulu. Kita bisa pilih PL. Juga setelah semuanya terinput, kita bisa cek di sini dengan cara klik ini, terus kita extrude view, maka akan kelihatan. Nah, di sini udah terinput. Kalau merah ini tandanya plat lantai, untuk kuning ini baloknya. Setelah kita input semuanya, kita bisa replicate lantai ini ke lantai atasnya. Seleksi semuanya, kita pilih Ctrl R. Nah, kita akan replicate pada sumbu Z dengan ketinggian 4 meter per lantai dengan satu. Oke, kita pilih oke. Nah, maka akan timbul hasil copy kita. Setelah langkah itu selesai, kita copy lagi ke lantai atapnya, tapi untuk plat atap kita sesuaikan dengan platnya. Setelah kita lakukan penggambaran pada grid terkait kolom, balok, plat, semuanya, setelah itu kita seleksi per kolomnya. Kita seleksi per kolomnya untuk memasukkan jenis tumbuhan yang kita akan pakai di dalam gedung ini. Itu dengan cara assign. Setelah kita seleksi, kita assign, kita pilih join, kita pilih restrain, kita pilih tumbuhan yang speed ini, kemudian klik OK. Nah, kalau kita lihat pada tampilan 3D-nya akan muncul seperti pada gambar. Nah, setelah semuanya tumbuhan sudah ada, kita lakukan running dengan cara
pilih tombol ini run analysis. Untuk date-nya kita pilih do not run. Setelah itu kita pilih OSU, kita pilih renang. Nah, analisis komplit, kita bisa lihat periodenya 0,4 untuk mode 1. Untuk mode 2 juga sama 0,46. Untuk mode 3 juga tidak lebih, sama 0,42. Mungkin begitu saja yang dapat saya tutorialkan dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.